神能将背到一个地步，在这些无悔败坏。Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya. Turunlah atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian dimanapun berada. Puji syukur kepada Tuhan bahwa pada hari ini kita kembali bisa bertemu kembali dan kita boleh beribadah bersama-sama. Puji syukur pada Tuhan bahwa pada hari ini kita boleh memasuki minggu yang keempat di bulan Januari di tahun 2021 ini. Kita mengucap syukur bahwa apapun keadaan kita, bahwa apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, semuanya itu adalah dengan seizin Tuhan. Kita mengucap syukur kepada Tuhan. Baiklah, biarlah setiap hati kita pada pagi hari ini kita boleh mempunyai hati yang senantiasa bersyukur dan memuji Tuhan. Karena Dia memang sungguh Allah yang sungguh besar yang patut kita sembah. Mari kita naikkan pujian ini. Sungguh besar Kau Allahku. Jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Sungguh besar, sungguh besar Kau Allahku. Sekali lagi, sungguh besar Kau Allahku.
Mari kita bersatu di dalam doa. Sungguh kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena Engkau sungguh Allah yang begitu besar. Allah yang begitu besar yang mengasihi kami, yang memperhatikan kami. Kami mengucap syukur Tuhan untuk keadaan kami. Kami mengucap syukur kalau kami boleh mengenal Engkau dan menjadikan Engkau sebagai Allah dan Juru Selamat kami. Kami berdoa Tuhan pada pagi hari ini. Kami mau menyerahkan ibadah kami ke dalam tangan Tuhan. Biarlah ibadah kami boleh menjadi ibadah yang berkenan di hadapan-Mu. Biarlah setiap hati pada pagi hari ini kami boleh bersungguh-sungguh di dalam memuji dan memuliakan nama-Mu. Biarlah kami boleh menjadi pribadi-pribadi yang berkenan di dalam Tuhan. Bapa, kami sekali lagi mau menyerahkan ibadah kami hari ini Tuhan, dari awal hingga akhirnya ke dalam tangan Tuhan, untuk firman Tuhan yang akan disampaikan. Kiranya Tuhan juga memberkati dan Tuhan mengurapi hamba-Mu, sehingga dia boleh berkata-kata sesuai dengan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Banyak yang akan terjadi, yang akan kita alami di tahun 2021 ini. Begitu banyak tantangan dan godaan dan juga pandemi ini yang masih belum berakhir. Namun kita percaya dengan kekuatan dan pertolongan dari Tuhan, kita akan sanggup melakukan perbuatan-perbuatan yang besar. Karena Tuhan adalah kekuatanku. Mari kita naikkan pujian ini bersama-sama. Tuhan adalah kekuatanku, bersama
Mari kita bersama-sama membuka Alkitab kita. Pembacaan firman Tuhan pada hari ini diambil dari Mazmur 1 ayat 1 sampai 6. Kita akan membaca bersama-sama Mazmur 1 ayat 1 sampai 6. Jalan orang benar dan jalan orang fasik. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik. Mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu, orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah kita semua yang bisa membaca firman Tuhan dan terlebih lagi yang melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Mari saya undang semua jemaat untuk bangkit berdiri. Sekali lagi bersama-sama dengan Gereja Segala Abad, mari kita kembali mengikrarkan pengakuan iman kita, pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Pada pagi hari ini firman Tuhan akan disampaikan oleh Guru Injil Cecep Lukman dengan tema hati yang berkenan kepada Tuhan. Sebelumnya, mari kita menyelidiki hati kita. Apakah hati kita sudah benar-benar berkenan kepada Tuhan? Apakah kita adalah pribadi yang berkenan dan sudah melakukan kehendak Tuhan? Mari kita naikkan pujian ini. Oh Tuhanku, selidiki hatiku.
Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan dimanapun Anda berada. Senang sekali kita bisa berjumpa di dalam ibadah kita pada hari ini tanggal 24 Januari 2021. Saudara-saudara, kita sudah melewati 23 hari ya di bulan ini. Semoga Anda tetap sehat, tetap kuat. Dan kalaupun mungkin ada di antara kita yang saat ini sedang sakit, bahkan mungkin juga karena terkena COVID-19, saya berharap Anda tetap tabah, tetap berharap kepada Tuhan. Secara faktual, saudara-saudara, kita melihat orang-orang yang sembuh lebih banyak. Apalagi kalau nanti vaksin sudah semakin banyak digunakan, kita berharap pandemi ini akan bisa berlalu. Nah, saudara-saudara, mari kita akan menyiapkan firman Tuhan yang kita akan baca dari Injil Lukas. Lukas pasal 18 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-14. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di surga, Tuhan yang Maha Kuasa, kami datang padamu ya Tuhan, kami memohon anugerah-Mu. Kami mohon belas kasihan Tuhan, supaya kebenaran firman Tuhan yang disampaikan sungguh-sungguh menjadi berkat bagi kami, menjadi penghiburan, kekuatan, dan terlebih ya Tuhan menjadi penunjuk bagi jalan hidup kami, sehingga hidup kami semakin berkenan kepada Tuhan. Berkatilah kami sekalian yang mendengar, yang menyampaikan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari saudara-saudara kita membaca Injil Lukas 18 ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, "Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku." Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini." Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagia kita yang membaca dan melaksanakan firman Tuhan. Saudara-saudara, salah satu ciri keagamaan atau di dalam agama adalah berdoa. Saudara boleh periksa orang yang tidak beragama, orang yang tidak mengakui adanya Tuhan, mereka tidak berdoa. Mungkin merenung, bisa jadi filsuf itu perenung. Mungkin merefleksi diri, mungkin saja, tetapi tidak berdoa. Saudara-saudara, apa artinya berdoa? Berdoa artinya berbicara kepada sesosok pribadi yang maha kuasa. Berdoa berarti berbicara kepada Tuhan Allah yang maha kuasa, menyampaikan segala macam ungkapan hati. Nah, saudara-saudara, jadi di dalam agama, doa ini menjadi sebuah hal yang sangat penting. Agama apa saja, saudara-saudara, bahkan katakanlah agama-agama purba, agama-agama penyembah berhala, di dalam batas tertentu ada pengertian ketika mereka menyampaikan kata-kata permohonan dan lain sebagainya itu kepada sang dewa, kepada sang langit, ya, kepada penguasa alam semesta dan lain sebagainya.
Jadi memang berbicara, saudara, berbicara kepada sesosok pribadi. Nah, di dalam gambaran ini, yang ayat-ayat kita baca, Tuhan Yesus, saudara-saudara, menyampaikan sebuah gambaran apa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada murid-muridnya. Memang saudara kalau membaca Injil Lukas pasal 18 dari ayat pertama bahkan di ayat sebelumnya di ayat yang di pasal 17, saudara, kita melihat bahwa Tuhan Yesus itu sedang berbicara tentang iman dan tentang orang-orang yang diselamatkan. Ya. Di awal di pasal 18, saudara-saudara, Tuhan Yesus berbicara tentang ada orang yang berdoa kepada Tuhan, memohon seperti memohon dengan sangat, ya. Walaupun Tuhan itu digambarkan seperti hakim yang lalim, artinya yang tidak gampang untuk dimintai sesuatu, tetapi sikap orang berdoa itu penting. Ya. Orang harus terus tekun berdoa, itu yang ditekankan di bagian yang awal, ayat yang ke-1. Saudara, tetapi kemudian di ayat yang ke-8 Tuhan bertanya, ada enggak ya orang-orang yang seperti itu, mendapatkan orang yang punya iman kepada Tuhan. Nah, saudara, kemudian di bagian yang kedua, yang ayat 9 sampai ayat 14 tadi, Tuhan Yesus mengajarkan hal yang lain tentang berdoa. Yang dibutuhkan ketika berdoa kepada Tuhan, bukan saja, saudara-saudara, mengenai ketekunan, kesungguhan, tetapi Tuhan mengajarkan mengenai sikap hati. Berdoa kepada Tuhan, sikap yang benar, yang berkenan kepada Tuhan itu seperti apa? Lalu Tuhan mengkontraskan dengan sebuah perumpamaan, ada 2 orang datang ke bait Allah. Orang datang ke bait Allah, saudara, pada waktu itu tentu untuk berdoa. Orang datang ke bait Allah untuk menyampaikan isi hati kepada Tuhan. Nah, kedua orang ini adalah orang Farisi. Yang satu lagi pemungut cukai. Saudara-saudara, ini 2 orang yang sangat berbeda. Baik kelihatannya, penampilannya, dan tentu saudara-saudara mengenai jabatannya dan juga mengenai statusnya. Orang Farisi adalah orang-orang yang sangat dihormati karena mereka adalah orang-orang yang mengerti firman Tuhan, yang mengajarkan firman Tuhan juga. Banyak orang Farisi juga ahli Taurat. Orang Farisi adalah kelompok elit masyarakat pada waktu itu yang juga banyak di antara mereka orang yang kaya, tetapi salah satu ciri yang paling utama, orang Farisi ini adalah orang yang sangat-sangat teliti di dalam menerapkan kitab Taurat. Menerapkan kitab Taurat ataupun tradisi ajaran Musa yang kemudian nanti juga dalam perkembangannya ditambahi dengan tradisi-tradisi. Dan orang Farisi ini orang yang sangat ketat, taat kepada hukum Taurat. Bahkan saudara-saudara, mereka berlomba-lomba ingin melebihi standar yang sudah ditetapkan. Nah, itulah orang Farisi. Jadi orang Farisi tentu di masyarakat kelihatannya bukanlah orang yang orang yang biasa, ya. Ini adalah orang-orang terpilih, orang-orang yang kelompok orang-orang yang menjadi contoh, menjadi teladan. Ya. Mereka taat beragama dan di dalam penampilannya juga sangat agamis, bajunya putih bersih, jalannya diatur, bicaranya diatur. Mereka juga belajar kitab, belajar juga ilmu-ilmu yang lain sehingga menjadi orang-orang yang pintar. Nah, saudara-saudara, itulah orang Farisi. Yang satu lagi adalah pemungut cukai. Ini adalah kelompok masyarakat yang sangat dihina oleh orang Yahudi, bukan karena mereka orang miskin. Di antara mereka banyak sekali orang kaya, tetapi perbuatan mereka itu sangat tercela karena para pemungut cukai ini menjadi kaki tangan pemerintah Romawi yang dimusuhi oleh orang-orang Yahudi. Pemungut cukai adalah orang-orang yang mengambil keuntungan dari pajak yang sudah ditetapkan. Dan mereka menaikkan pajak sesuai keinginan mereka. Pak pemungut cukai ini lalu menyetor yang sesuai dengan aturan kepada pemerintah, sisanya mereka ambil.
Dan supaya mereka bisa mengambil pajak, memaksa pajak dari masyarakat, mereka juga tentu menggunakan kekuatan para alat negara lah katakan pada waktu itu. Mungkin prajurit dengan kekerasan, atau bahkan mungkin preman-preman kalau bahasa kita sekarang. Jadi ini adalah kelompok yang dibenci sekali karena rakyat sudah ditindas oleh pemerintah, sudah dipajaki, mereka tambahi dengan pajak lagi. Jadi kurang ajar, padahal mereka adalah saudara sebangsa. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, ini adalah dua orang yang sangat berbeda. Tetapi kemudian Tuhan Yesus mengatakan ini dua-duanya masuk ke bait Allah. Orang Farisi biasa datang ke bait Allah di dalam acara-acara ibadah, di dalam pesta-pesta ataupun di dalam upacara-upacara agama mereka selalu hadir. Pemungut cukai tidak pernah hadir bahkan. Tetapi pada waktu itu mereka berdua masuk. Nah, bisa dibayangkan saudara bagaimana perasaan keduanya. Wah, mereka pasti merasa canggung kedua-duanya. Ya. Orang Farisi dengan gagah dan dengan yakin mereka datang tampil di hadapan Tuhan dan mengucapkan doa. Tetapi doa yang diucapkan itu di dalam hati. Sudah menarik di sini. Orang Farisi ini tidak mengucapkan doa dari mulutnya, tetapi dia hanya berbicara di dalam hatinya. Artinya, saudara-saudara, mungkin ini adalah sikap jaim, ya, jaga image supaya kelihatan anggun, atau barangkali juga kalaupun terucap pelan-pelan, sangat anggun, berdoa dengan sungguh-sungguh. Sedangkan kalau saudara baca di dalam ayat yang ke-13, pemungut cukai ini berbicara kepada Tuhan dan suaranya terdengar. Bahkan dengan ekspresi memukul-mukul diri. Jadi ini sesuatu yang berbeda. Cara berdoa yang berbeda. Yang satu begitu anggun, begitu indah kelihatannya. Mungkin dengan lipat tangan, saya tidak tahu ya. Atau menengadahkan tangan, kebiasaan orang Yahudi. Tetapi kemudian dia berbicara di dalam hatinya. Nah, saudara-saudara, yang dijadikan fokus dari kedua orang ini oleh Tuhan Yesus itu bukan mengenai cara sebetulnya, tetapi lebih kepada isi dari doanya. Saudara-saudara, orang Farisi ini datang kepada Tuhan dan menganggap diri sebagai orang yang benar. Karena itu dia tidak datang dengan meminta ampun kepada Tuhan. Dia tidak datang dengan memohon belas kasihan Tuhan. Dia tidak datang dengan kesadaran bahwa dia harus menundukkan diri di hadapan Tuhan. Tidak. Tetapi dia datang dengan kebanggaan. Aku mengucap syukur kepadamu. Tuhan, saya datang kepadamu saat ini. Mau lapor, seolah-olah begitu. Mau mengucap syukur. Mau menunjukkan diri bahwa saya ini sudah melakukan banyak hal. Apa yang sudah saya lakukan? Saya ini tidak seperti kebanyakan orang. Saya ini kelompok elit dari masyarakat. Kelompok sedikit orang. Apa Tuhan tidak tahu? Saya ini adalah orang yang khusus. Ya. Wah, saudara, itulah sikap dari orang Farisi. Saya tidak pernah merampok. Saya juga bukan orang lalim yang berbuat jahat kepada orang lain. Berzinah pun tidak. Apalagi seperti si pemungut cukai itu. Dan dalam soal agama, saya berpuasa 2 kali seminggu. Yang dituntut, saudara-saudara, sebetulnya kalau puasa itu mendekati hari raya. Ada puasa-puasa yang diwajibkan. Puasa Senin Kemis 2 kali seminggu itu tidak diwajibkan. Tetapi orang Farisi melampaui itu. Ya. Memberikan persepuluhan, 1/10 dari penghasilanku. Dengan ketat, dengan taat. Nah, jadi saudara-saudara, orang Farisi ini datang kepada Tuhan dengan arogan, merasa tidak ada salah. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, ini ciri dari orang yang beragama. Saudara, kalau kita mempelajari di dalam perkembangan agama-agama dari mulai dahulu, saudara, ya,
dari sejak dahulu, memang pada dasarnya, saudara, ketika orang datang kepada Tuhan Allah, kepada sesosok pribadi yang akan disembah, mereka datang atau orang-orang itu datang dengan pemahaman begini. Saya datang pada engkau sebagai orang yang memberi sesuatu kepadamu. Apa pemberian itu? Bisa berupa korban-korban dan lain sebagainya. Jadi saya berani datang kepadamu karena aku sudah melakukan sesuatu. Jadi aku minta supaya engkau maklum. Aku berani datang. Engkau terima. Engkau harus menerima aku karena aku sudah melakukan sesuatu. Di zaman dulu agama-agama penyembah berhala itu memberikan persembahan dan juga kata-kata. Nyanyian-nyanyian. Pujaan-pujaan. Tetapi dengan sikap bahwa saya sudah lakukan dan saya sekarang melakukan lagi loh. Saya memberi sesuatu lagi, ya, memberikan laporan. Ini yang sudah saya lakukan. Jadi Tuhan tolong, Tuhan berkenan kepada saya karena saya sudah melakukan banyak hal. Nah, saudara, ini konsep beragama kebanyakan orang. Saudara, tidak sedikit orang yang berpikir bahwa beragama itu berarti melakukan segala sesuatu yang dia pikir Tuhan berkenan kepada dia. Beragama itu berarti memberi sesuatu yang dia pikir sesuatu itu Tuhan berkenan kepadanya. Itu, saudara, tidak ada kait-mengkait dengan perasaan di dalam hati, dengan sikap di hati. Jadi beragama itu seolah-olah menjadi semacam ritual. Dan nanti biasanya pada akhirnya saudara-saudara orang-orang yang beragama ini lalu kemudian menuntut kepada Tuhan. Tuhan, saya sudah lakukan ini. Saya sudah memberi kepada Tuhan. Saya sudah mentaati loh apa yang Tuhan lakukan, Tuhan inginkan. Maka saya meminta kepadamu. Minta ini, minta itu. Berharap ini dan itu. Itu yang biasa terjadi. Saudara-saudara, pada waktu ini Tuhan Yesus memberitahukan bahwa di dalam kehidupan beragama yang paling penting itu bukan soal apa yang kita sudah lakukan, apa yang kita anggap berkenan kepada Tuhan, tetapi yang paling penting itu adalah sikap hati di hadapan Tuhan. Saudara-saudara, kesalahan orang Farisi yang fatal yang digambarkan di dalam ayat ini adalah bukan puasanya, ya. Oh, puasanya bagus. Bukan kelakuannya yang tidak berzina, tidak merampok, itu bagus, ya, itu bagus. Dan Tuhan tidak mempersoalkan itu. Yang Tuhan persoalkan adalah sikap hati. Ketika dia datang kepada Tuhan, seolah-olah dia merasa sebagai orang yang bersih, sebagai orang yang suci, sebagai orang yang berkenan kepada Tuhan. Menengadahkan wajahnya, melihat ke atas, seolah-olah nih Tuhan lihat aku. Aku ini orang yang suci, orang yang bersih. Tolonglah. Atau Tuhan, ayolah. Engkau harus berkenan kepada. Saudara, sikap itulah yang Tuhan tentang. Tuhan tidak menentang perbuatannya. Perbuatannya bagus-bagus saja, saudara. Tetapi sikap hati yang ada di dalam hati orang Farisi inilah yang buruk. Dan sebetulnya, saudara-saudara, orang Farisi datang ke bait Allah. Kalau dengan sikap hati seperti itu, dia tidak berdoa. Dia tidak datang kepada Tuhan untuk berdoa, tetapi hanya untuk membanggakan diri dan melapor kepada Tuhan. Yang ujungnya nanti dia akan menuntut supaya Tuhan memberi balas. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, di tengah-tengah situasi pandemi seperti ini, saya mau mengingatkan kita, saudara, mari kita menyadari pada waktu kita beribadah kepada Tuhan, pada waktu kita berdoa kepada Tuhan, apakah kita memiliki sikap hati yang benar kepada Tuhan? Nah, saudara-saudara, lalu sikap hati seperti apa yang berkenan kepada Tuhan? Tuhan menggambarkan melalui sikap orang pemungut cukai. Orang pemungut cukai ini tidak berani berdiri dekat-dekat. Dia sadar diri. Saudara-saudara, kalau ada sesuatu yang dianggap
begitu kudus, begitu suci, saudara-saudara, maka orang tidak berani mendekat. Dulu waktu Musa tiba-tiba mendapatkan hadirat Tuhan, Musa pun disuruh jauh-jauh. Dia tidak bisa mendekat. Begitu juga ketika bangsa Israel didatangi oleh Tuhan di Gunung Sinai, pada waktu itu mereka juga menjauh. Nah, saudara-saudara, berarti orang pemungut cukai ini sadar diri. Dia sedang berdiri di depan siapa? Karena itu dia tidak berani mendekat. Dia merasa ada rasa bersalah, ada rasa takut. Dia merasa ada rasa malu, merasa diri jijik, merasa diri tidak berkenan. Karena itu dia menjauh. Bahkan menengadah ke langit saja wajahnya dia tidak berani, tetapi dia menundukkan wajahnya. Saudara-saudara, kalau melihat ada orang divonis oleh hakim dan orang ini merasa bersalah, mereka biasa menundukkan wajahnya, malu. Bahkan beberapa orang tidak berani memperlihatkan wajahnya, menutupi wajahnya dengan tangan. Saudara, ini hanyalah ekspresi dari orang yang sungguh-sungguh merasa diri sebetulnya adalah orang yang berdosa. Nah, lalu si orang pemungut cukai ini juga dia memukul-mukul diri dan dia menyesal akan segala perbuatannya. Saudara-saudara, Tuhan tidak membenarkan perbuatannya sebagai seorang pemungut cukai yang jahat. Tidak ada di kata-kata di dalam bagian ini yang menunjukkan bahwa Tuhan memaklumi perbuatannya. Tidak. Saudara-saudara, yang dipuji oleh Tuhan, yang dianggap oleh Tuhan sebagai sikap yang benar, itu karena orang ini mengakui segala dosanya, menyesali segala dosanya, menyadari siapa dirinya, lalu kemudian dia dengan suara yang keluar dari hatinya, saudara, dari mulutnya juga pengakuan, supaya dia meminta kasihan, belas kasihan dari Tuhan. Ya Allah, kasihanilah aku, orang berdosa ini. Dia tidak membutuhkan yang lain. Bukan dia tidak membutuhkan pemeliharaan dari Tuhan, tetapi yang menjadi masalah dia yang paling besar adalah dia berdosa kepada Tuhan, dan saat itu dia datang ke bait Allah. Hari-hari dia tidak pernah datang. Bahkan pada waktu upacara, ada pesta, ada hari raya pun mungkin dia tidak datang. Dia tetap saja berada bersama dengan orang-orang kafir, dengan orang-orang Romawi. Tetapi pada saat itu dia datang ke bait Allah karena dia sadar dia orang yang berdosa. Dan saudara-saudara, ini inti dari iman atau inti dari kehidupan beragama sebetulnya. Ketika orang datang kepada Tuhan, dia harus menundukkan dirinya, harus merendahkan dirinya. Dia harus mengakui dirinya sebagai orang yang berdosa. Dia harus sadar bahwa dirinya hidup karena belas kasihan dari Tuhan. Tidak ada apapun yang bisa dibanggakan. Entah itu perbuatan baik, entah itu kepintaran, entah itu kekayaan, apapun. Tidak ada. Dia hanya datang untuk meminta belas kasihan dari Tuhan. Hanya itu. Saudara-saudara, bagaimana sikap kita pada saat kita berdoa, pada saat kita beribadah kepada Tuhan di tengah-tengah pandemi ini? Tidak ada orang lain. Kita berdoa sendiri. Mungkin kita ibadah juga sendiri. Anda dengan layar di handphone. Saudara, bukan soal bagaimana baju yang Anda pakai. Itu pun baik tentu kalau kita menggunakan baju yang sopan, yang baik. Tetapi yang paling penting sikap hati. Saudara, sudah lama kita tidak beribadah. Apakah kita masih menyadari bahwa kita ini sebetulnya adalah orang-orang berdosa yang membutuhkan belas kasihan Tuhan. Dan sebetulnya sepanjang perjalanan hidup kita, kita membutuhkan Tuhan. Kita harus mengakui segala kelemahan dan dosa-dosa kita. Saudara-saudara, Tuhan mengatakan orang ini yang mengakui dosanya ini pulang sebagai orang yang dibenarkan Allah. Sedangkan orang yang lain tidak. Artinya, di hadapan Tuhan, orang Farisi itu tetap sebagai orang yang bersalah. Sebagai orang yang berdosa yang harus
dimintai pertanggungan jawab atas segala kesombongan dan dosanya. Dan apa artinya ibadah semacam itu? Saudara-saudara, jadi yang penting di tengah-tengah situasi seperti ini dalam kehidupan beragama kita, saudara-saudara, di dalam ibadah kita adalah kita memiliki sikap hati yang benar. Saudara, saya mengajak mari kita bersama-sama kembali merenungkan. Kita berhadapan dengan Tuhan Allah yang maha suci. Tuhan Allah yang maha mulia. Memang Tuhan tahu keadaan kita tidak bisa berkumpul bersama. Tuhan tahu keadaan kita bahwa mungkin kita ada banyak kekurangan. Mungkin Anda juga beribadah dalam keadaan sakit. Anda cuma melihat di handphone barangkali saat ini dalam keadaan berbaring. Oke. Tetapi yang paling penting, saudara, sikap hati. Apakah kita merendahkan diri kita di hadapan Tuhan? Meminta belas kasihan dari Tuhan, itu yang penting. Saudara, kalau kita kehilangan ini, maka kita kehilangan ibadah kita. Kalau kita tidak lakukan ini dengan tulus hati, dengan kesadaran yang penuh, dengan kesungguhan hati, maka sia-sialah ibadah kita. Saudara-saudara, Tuhan mengakhiri dengan perkataan, mereka yang meninggikan diri akan direndahkan. Saudara tak mengerti atau bisa membayangkan direndahkan itu seperti apa? Sedangkan mereka yang merendahkan diri akan ditinggikan. Kiranya pesan firman Tuhan pada pagi hari ini menggugah kita kembali untuk memperbaiki ibadah kita. Bukan hanya ibadah pada saat hari Minggu dalam ibadah online ini, tapi juga ibadah dalam keseharian kita. Supaya hati kita kembali tertunduk. Kita datang kepada Tuhan dengan segala kerendahan hati. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Bapa di surga, kami mohon, kami datang kepadamu Tuhan. Ajarlah kami untuk senantiasa merendahkan diri kami. Karena sungguh Tuhan, itulah yang berkenan kepada Tuhan. Kami penuh dengan cacat celah, dosa yang tidak berkenan kepada Tuhan. Kami sungguh membutuhkan Engkau di sepanjang hidup kami. Tuhan tolonglah, Tuhan sucikanlah, Tuhan ampunilah kami. Biarlah ibadah-ibadah kami menjadi ibadah yang berkenan kepada Tuhan. Tolonglah seluruh jemaat-Mu yang saat ini sakit, Tuhan jamah. Yang saat ini sedang menghadapi pergumulan, menghadapi banyak tekanan, masalah di bidang keuangan, masalah rumah tangga, menghadapi masalah-masalah yang lain. Tuhan, Engkau yang menolong. Tuhan, Engkau yang buka jalan. Bapa, kami rindu, biarlah roh Tuhan menaungi seluruh jemaat-Mu dan saudara-saudara kami yang mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Dengarlah doa kami ya Bapa, kami memohon dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Amin. Terima kasih kepada Guru Injil Cecep Lukman yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati dan memeliharakan Guru Injil Cecep Lukman beserta keluarga dan memakai Pak Cecep dengan lebih heran lagi. Mari kita akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita naikkan doksologi. Saudara-saudara, saat ini marilah kita menerima berkat Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, biarlah firman Tuhan tertanam di dalam hati dan dilakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Dan saat ini terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih Allah Bapa, anugerah di dalam Tuhan Yesus dan persekutuan serta penghiburan di dalam Roh Kudus menyertai dan memberkati kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Demikianlah ibadah kita pada hari ini. Sampai bertemu kembali pada minggu yang akan datang. Selamat beraktivitas, selamat hari Minggu. Semoga kita sehat selalu. Tuhan memberkati.
神能将背到一个地步，在这些污秽败坏的人身上，在这些污秽败坏的人身上做他的工作，成全这般人。神不仅道成了肉身，与人同吃同住，